syafa'atul ujma di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi Ibu Ustazah Nurmah bahwa saya kagak lama ya, karena udah ditungguin barusan DWA katanya di sana Yasin udah mau beres. Harusnya beres Yasin saya udah mulai show lagi tuh. Ya. Ya show mulu keliling nah kita saban malam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saban malam juga kita melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita sama-sama pelajari dan juga kita sama mendengarkan dari guru-guru kita terkait dengan daripada apa hikmah daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil daripada apa yang menjadi yang ada uswatun hasanah yang ada pada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah kita bisa mencontoh daripada apa yang dijalankan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, sehingga kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Rasulullah dan kita mendapatkan syafa'atul ujma di yaumil qiyamah kelak nanti ya. Penjabaran daripada hikmah maulid kita udah banyak dengar, kita udah banyak banyak mencatat mungkin dari apa yang kita, dari setiap majelis-majelis yang kita hadirin, bukan hanya di majelis Al-Istiqomah saja, mungkin di majelis-majelis yang lain pun kita banyak mendengarkan ilmu. Tentunya apa sedikit banyak yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu tersebut, insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita. Amin. Terkait dengan haul, saya teringat perkataan daripada Abu Duraid radhiyallahu an. Beliau berkata, innamal mar'u ba'dahu haditsun, innamal mar'u haditsun ba'dahu wa kun hadisan hasanan limau'a. Artinya setiap orang yang udah meninggal, setiap orang yang sudah tiada atau setiap orang yang sudah mati ya, maka itu meninggalkan cerita. Meninggalkan apa? Meninggalkan cerita. Fakun hadisan hasanan limau'a, maka buatlah cerita-cerita yang baik untuk orang-orang yang akan kita tinggalkan ya. Almarhumah Ibu Maningrum semasa hidupnya pasti banyak cerita-cerita ya. Anak mantu keluarga semuanya pasti tahu cerita-cerita daripada semasa hidup almarhumah ya. Dan kita yang masih hidup, kita diperintahkan untuk membuat cerita yang baik-baik. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang akan kita tinggalkan nanti. Maka ada peribahasa, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Ya, kan kita kadang teringat tuh, oh semasa hidupnya si Anu begini, si Anu begini. Ya, tapi kita nggak boleh tuh nyeritain hal-hal yang buruknya. Setiap orang saudara kita, saudara seiman, selama dia orang satu iman, semuslim, maka kita tidak boleh menceritakan hal yang buruknya. Kita hanya menceritakan boleh yang baik-baik saja gitu. Nah, bagaimana kita bisa nanti dapat cerita yang baik, dapat diceritakan hal-hal yang baik? Maka saat ini kita buat yang masih hidup, buatlah cerita yang baik-baik. Tuh, ya. Nah, contohnya seperti ini, malam ini kita ngadain pengajian ya. Mungkin buat saudara kita, buat cucu kita, buat anak-anak kita, atau buat tetangga kita. Nanti itu kita punya cerita ya. Nah, semasa hidup daripada almarhum ya, banyak cerita-cerita yang baik. Kenapa kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang buruk?
kecuali untuk orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir boleh kita ceritain keburukannya, ya. Contoh misalnya Fir'aun, ya. Fir'aun nggak hebat kayak apa coba? Dia adalah raja, juga dia apa? Dia apa namanya, bisa ilmu sihir, bahkan dia bisa menguasai kota Mesir. Hebatnya kagak kayak apa coba, ya. Tapi karena dia kufur, karena dia kafir kepada Allah, maka diceritain tuh boleh apa kekafirannya, keburukannya. Bahkan Allah tulis dalam Al-Quran banyak cerita kisah tentang Fir'aun. Apa yang diceritakan adalah keburukannya. Kenapa diceritakan dalam Al-Quran? Kenapa kita harus tahu? Kita tuh diberi contoh bahwa kita tuh nggak boleh kayak begitu. Ya, artinya kita tidak boleh seperti apa yang dicontohkan atau dilakukan oleh Fir'aun. Boro-boro kelakuannya, namanya juga orang udah pakai, ya enggak? Saya belum pernah tuh kenalan sama orang, ya. Assalamualaikum bang, siapa nama? Fir'aun. Nggak ada, saya kagak pernah. Ya. Kenapa? Saking buruknya, saking kafirnya Fir'aun, nggak mau orang pakai. Ya, itu makanya kita yang masih hidup di sini, maka kita harus membuat cerita-cerita yang baik seperti ini. Kita baik dengan keluarga, kita baik dengan tetangga, kita baik dengan sesama, maka nanti akan menghasilkan cerita yang baik nantinya ketika kita udah nggak ada. Nah, peringatan haul ini sendiri banyak manfaatnya. Salah satu manfaat untuk almarhumah, ya. Untuk almarhumah nih, almarhumah pada malam hari ini girang banget nih. Ya. Kenapa girang? Karena dikirimin doa. Kalau orang udah mati, udah meninggal, ngomongnya kok mati sih? Ya, gitu. Ya, boleh kita ngomong mati, boleh. Mati itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab boleh. Emangnya binatang dibilang mati? Boleh bahasa Arab. Itu kan, karena kita juga kalau lagi baca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nah, nggak ada ya, gitu ya, boleh gitu ya. Tapi umumnya kita biasa bahasa kitanya orang bilang untuk orang membilangnya meninggal atau berpulang ke rahmatullah, ya. Ini almarhumah nih pada malam hari ini girang dapat kiriman doa. Kenapa? Karena orang udah meninggal itu, orang semasa di alam barzakh itu udah nggak butuh apa-apa. Kita mau pendemin di situ apa? Duit misalnya gitu, udah nggak butuh, ya. Udah kagak berfungsi duit. Yang dibutuhkan adalah doa. Makanya semua amalnya putus, ya. Semua amalnya putus kecuali 3. Ya, tadi apa? Shadaqatun jariyatun wa waladun sholeh yad'u lahu wa ilmun yantafa'u bihi. Jadi yang pertama apa? Sedekah jariyah. Tuh ya. Semasa hidup beliau almarhumah mungkin banyak sedekah, baik besar atau kecil, baik diketahui keluarganya atau tidak. Itu akan jadi pahala, itu akan jadi apa? Penolong di alam kuburnya. Tuh ya. Karena jariah itu walaupun kita sudah mati, kalau kita udah mati nih, sholat udah kagak bisa, puasa udah kagak bisa, apalagi tahajud udah nggak bisa, ya. Tapi pahala sedekah jariah insya Allah ngalir sampai kita ke akhirat nanti. Misal contoh sedekah jariah itu, kita di samping rumah kita ada musola atau majelis talim. Ini majelis talim deket nih, sebelahan pisan malah ya, gitu. Ini kita tahu ada kerusakan apa misalnya, apakah gentengnya bocor, apakah keramiknya satu sempal, ya kan, kita ganti biar tuh orang kalau nginjek tuh keramik kagak luka kakinya. Kita ini selama itu nempel di situ, selama tempat itu dipakai untuk ngaji, untuk ibadah, insya Allah pahalanya ngalir buat yang mensedekahkan. Apalagi ilmu yang bermanfaat, nggak usah banyak ilmu, sedikit aja, cuman ngajarin huruf alif-alifan, ya, huruf alif-alifan itu orang selama dia bisa ngaji terus, dia awalnya dia ngajarin alif-alifan, insya Allah itu ilmu bermanfaat dan pahalanya ngalir sampai kita di alam kubur. Tuh, ya. Apalagi misalnya ilmu kita udah banyak, ilmu tuh nggak cuma baca Quran, terus bukan cuma apalagi. Bukan cuma tentang fikih apa segala macam, bukan hanya itu, ya.
kita ngasih tahu sama tetangga resep masakan yang enak. Ya, misalnya tetangga kita, gue malah laki gue kalau mau madang romana beli ke warung mulu, asal makanan masakan gua orang dihabisin, alasannya kagak enak katanya, gala kurang garam, gala garamnya kebanyakan. Ya sebenarnya wajar ya Bu ya, masakan asin wajar karena dikasih garam, wajar masakan gosong karena emang dimasak gitu. Ya kalau emang kagak mau asin kagak mau gosong mah ya diantepin aja, jangan digaramin, jangan dimasak ya gitu. Nah, kita ngasih tahu tuh, nih lu cara lu masak sayur asem, nih ya, kalau lu bahan asemnya cuman sayur asem seplastik begini, lu beli 5.000, nah tuh ntar bawangnya segini, cabenya segini, begini, nah dia masak dah tuh buat lakinya, lah neng, lu masakan lu mana karena tumben enak bener ini, nah Bu, itu udah nyenengin suami, itu pahalanya, itu sama dengan kita memberikan ilmu, itu. Ya, jadi jangan gua mengaji kagak, mondok kagak, apa kagak. Jadi gimana gua ilmu gua bisa manfaat buat orang? Enggak hanya untuk ilmu agama, ilmu umum pun untuk kebaikan orang lain, insya Allah itu manfaat dan pahalanya pun ngalir sampai kita di alam kubur. Ya. Yang ketiga apa? Ya, wawaladun soleh yad'ulah, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tuh makanya kita punya kewajiban, kita punya tugas, kita bagaimana mendidik anak-anak kita yang baik dan benar. Ya Bu ya, sekarang kan zamannya udah serba digital gitu. Kadang-kadang ya BNB anak udah gue kasih HP aja, ntar dia tinggal nyari doang di handphone juga apa gak ada dia tanyain. Kan begitu ya? Gitu. Tapi perlu kita awasin. Kita ajarin gimana cara dia hormat sama yang tua, sayang sama sesama, menghargai sesama, ya, sayang sama yang lebih muda, gitu. Itu namanya akhlak. Kita pelajari akhlak kepada anak-anak kita ajarkan. Terlebih anak-anak kita bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Tujuannya untuk kita nanti didoakan sama mereka. Karena kalau doa anak dengan orang tua itu nggak ada hijabnya, nggak ada pembatasnya, langsung tembus. Nah makanya kita di sini mendoakan daripada keluarga ya, dan kita sama-sama satu iman, insya Allah doanya nyampe. Amin ya robbal alamin. Ya. Karena kita sering doa kadang, Allahumma gfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang atau teman-teman kami yang seiman. Tuh selama kita satu iman, seiman, insya Allah doa kita nyampe. Kadang kan ada orang yang sekarang yakin orang kalau udah mati mah udah aja. Ngapain pakai diasinin, ngapain pakai dibacain Fatihah, percuma kagak nyampe. Tuh kalau ada orang kayak gitu Bu, kita bilang aja, coba lu mati dulu ntar gua kirimin Fatihah. Ya, coba lu mati dulu ntar gua kirimin Fatihah. Nanti kalau misalkan emang Fatihah lu kagak nyampe, terserah lu mau balik lagi gitu ya. Insya Allah nyampe. Yang penting kita penuh dengan keyakinan, dengan penuh keikhlasan, kita minta kepada Allah, kita doakan. Nah maka insya Allah pada malam hari ini kita mendoakan almarhumah Ibu Maningrum ya, mudah-mudahan beliau di alam kubur diluaskan alam kuburnya, amin ya. Mudah-mudahan seluruh amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin ya. Jadi makanya kita buat cerita yang bagus-bagus, kita buat cerita. Nah maka insya Allah ya, dengan kita terus membuat seperti ini, silaturahim, kita rajin silaturahim, rezeki juga banyak, terus kita banyak menuntut ilmu, banyak ngaji, insya Allah ya, insya Allah hidup kita menghasilkan cerita-cerita yang baik buat nanti orang-orang yang akan kita tinggalkan. Dan setiap ceritanya yang cerita baiknya disampaikan ke orang, maka itu pun akan jadi kebahagiaan buat kita nanti di alam kubur. Nah mungkin ya keluarga besar tahu banyak tentang almarhumah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang beliau dulu sedekahkan buat di kampung sini, buat dimanapun, insya Allah pahalanya ngalir untuk beliau, amin ya robbal alamin. Dan insya Allah kita semua mudah-mudahan juga semuanya apabila kita dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan husnul khotimah ya. Jadi kalau orang meninggal itu bukan orang udah begitu aja, enggak ya. Jadi orang meninggal itu, orang mati itu kata siapa?
kata kita, kata yang hidup ya, kata yang hidup orang udah mati. Lah kalau yang ngalamin mah bukan mati, cuman pindah doang, pindah dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur. Itu beliau ngelihat kita nih hadir, sebenarnya beliau ngelihat kita, ngelihat anaknya, bahkan setiap malam Jumat hadir ke rumah gitu. Kadang-kadang dia, mana ini anak gua, mana ini saudara gua yang doain, kan begitu tuh ya. Makanya setiap malam Jumat, bahkan setiap hari, setiap habis sholat kita kirimin Fatihah tuh orang-orang tua kita, keluarga kita. Insya Allah mereka girang, dikirimin doa, dikirimin Fatihah ya. Jadi insya Allah ya, kita walaupun orang tua kita kapan tahu ya udah udah meninggalkan kita, maka terus kita kirimkan Fatihah. Insya Allah dengan kita rajin mendoakan orang tua kita, maka anak-anak kita pun akan rajin mendoakan kita ya. Jadi orang tua, anak itu tergantung orang tua gitu ya kan. Kalau kita rajin doa, kita berbuat baik kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita itu akan banyak doa untuk kita ya. Insya Allah mudah-mudahan, mungkin saya juga tadi seperti yang dibilang nggak lama, segini aja ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan sedikit banyak yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan insya Allah tentunya kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Terima kasih kepada Ustadz Lukman Hakim Eskom yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin amin ya robbal alamin.